Baik, saya mulai ya. Iya, Mas. Ini presentasinya udah kelihatan belum ya? Mbak Eh, Mediana, sudah, udah kelihatan belum ya? Mas. Sudah. Sudah ya? Oh ya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah di Waalaikumsalam sini, warahmatullahi wabarakatuh. baiklah di sini saya Muhammad Kurnia Akbari dikasih amanat nih dari panitia HMK virus ya, HMK virus untuk jadi tutor kimia komputasi ya. Nah, oh ya sebelumnya kenalin, nama saya Muhammad Kurnia Akbari, saya lulusan dari Kimia UI angkatan 2020, Oktober kemarin baru lulusnya ya. Dan di sini kira-kira semuanya angkatan berapa ya yang kimia komputasi ya? Angkatan 19 ya, semester 4 ya. Angkatan 2019. Oh iya benar. Soalnya di tahun angkatan Mas juga kimia komputasi itu di semester 4 kalau nggak salah. Nah, baiklah, langsung kita mulai aja. Nah, sejarah kimia komputasi. Nah, pada abad ke 2000 di abad ke 2000 itu tuh para peneliti itu memikirkan sesuatu cara bagaimana caranya agar reaksi-reaksi kimia ataupun segala kajian-kajian tentang kimia itu bisa dimasukkan ke dalam suatu alat komputer dan bisa dilakukan secara simulasi secara komputer seperti itu. Dan penelitian ini itu dimulai pada era di tahun 1950-an, di mana ini para peneliti itu mengkaji tentang kajian hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas fisiologi dari senyawa-senyawa kimia. Jadi mereka membandingkan nih bagaimana aktivitasnya antara struktur kimia terhadap fisiologi dari senyawa tersebut. Nah, setelah itu muncul nih beberapa para peneliti populer nih yang di bidang kimia komputasi. Nah, yang di sebelah sini uh, Walter Kohn. Walter Kohn itu peraih Nobel kimia komputasi yang mencetuskan teori kerapatan elektron yang kita kenal dengan teori DFT ya. Nah, dan juga ini yang terkenal juga yaitu John Apple. Nah, ini adalah bapaknya komputasi kuantum. Jadi dia ini yang mencetuskan kuantum di dalam alat komputasi, secara komputasi. Nah, kedua orang ini peraih Nobel di bidang kimia komputasi di tahun 1998. Dan mereka berdua ini join membuat suatu kolaborasi dan produk unggulan mereka itu dinamakan dengan Gaussian. Nah, Gaussian. Nah, kira-kira definisi kimia komputasi seperti apa? Nah, kimia komputasi adalah cabang kimia yang menggunakan hasil kimia secara teoritis ya, yang diterjemahkan dalam program komputer melalui simulasi komputer untuk menghitung sifat-sifat molekul dan perubahannya, maupun melakukan simulasi terhadap sistem-sistem besar seperti makromolekul, ada protein, ada sistem banyak molekul seperti gas, cairan, padatan, bahkan sampai ke kristal cair, dan menerapkan program tersebut pada sistem kimia nyata. Jadi sebelum kita mencoba melakukan riset, biasanya kalau ahli di bidang komputasi itu mereka mencocok-cocok gitu, bagaimana reaksi ini dapat berlangsung, apakah hasilnya sesuai yang diinginkan atau enggak, apakah rendemennya yang dihasilkan memuaskan atau enggak, atau reaksinya itu dapat berlangsung atau enggak, itu tergantung dari simulasi komputasinya. Makanya di sini itu kebanyakan kimia komputasi itu diterapkan di bidang-bidang penemuan obat, drug
recovery ya, drug recovery. Biasanya ahli farmasi itu mereka menggunakan kimia komputasi ini untuk mengetahui usernya, jadi hubungan antara struktur dengan aktivitas dari obatnya itu. Jadi kira-kira apakah obat itu memiliki aktivitas terhadap misalnya antibakteri atau anti kanker atau antivirus seperti itu. Jadi kimia komputasi ini sangat membantu kita agar meminimalisir kesalahan pada saat kita eksperimen di laboratorium. Jadi kita menghitung dulu secara komputasi, baru kita coba secara laboratoriumnya seperti itu. Nah, kira-kira di mana aja sih ruang lingkup dari kimia komputasi itu? Nah, yang pertama itu ada dinamika molekuler. Nah, di sini itu mempelajari bagaimana molekul dari polar organik, makromolekul, dan metabolisme itu saling berkesinambungan. Jadi, mereka bisa menentukan bagaimana dinamika dari molekul-molekul tersebut, pergerakan dari molekul-molekul tersebut, apakah stabil ataukah tidak stabil, reaktif. Nah, itu bisa diteliti di kimia komputasi. Selanjutnya yaitu yang bidang kedua yaitu dari mekanika statistik. Nah, ini yang terkenalnya itu ada metode Monte Carlo. Nah, ini metode yaitu tentang hubungan struktur dan energi. Jadi, menghubungkan antara struktur kimia itu dengan aktivitas energinya. Jadi, misal ada struktur kimia dengan konfrontasi perahu, nah itu kira-kira energi bending ke nyawa lain atau sesamanya itu kira-kira bagaimana energinya, apakah ada energi tolak menolak atau ada energi tarik menarik itu. Selanjutnya itu ada bidang di pemodelan keadaan padat. Nah, di sini biasanya mempelajari tentang kristal. Nah, struktur elektronik dan kristal. Nah, biasanya ini di kimia material ya. Kimia material biasanya menggunakan komputasi untuk menentukan sifat kristal dari suatu padatan. Selanjutnya itu ada di bidang termodinamika. Nah, kimia komputasi juga mempelajari tentang perubahan entalpi dari ikatan molekul ataupun adanya perpindahan antara energi dari suatu ikatan molekul ke ikatan molekul yang lain. Nah, itu dipelajari di kimia komputasi di bidang termodinamika. Lalu yang kelima itu ada di bidang hubungan struktur dan sifat. Nah, ini yang di farmasi biasanya yang sering menggunakan ini. Mempelajari aktivitas biologi dari obat, mendesain obat baru. Nah, biasanya mereka mendesain dulu obat misalnya antibakteri nih, antibakteri akne untuk jerawat. Nah, mereka desain di kimia komputasi, kira-kira ada korelasi nggak? Apakah cocok? Apakah cocok dengan reseptor di bakteri aknenya, P aknenya itu. Kira-kira kalau misalnya ada protein reseptor yang cocok, berarti nanti bisa diteruskan ke eksperimentalnya di laboratorium. Dan yang keenam itu ada di perhitungan simbolik. Nah, biasanya ini untuk yang lingkup besar ya. Ini yang molekul-molekul besar biasanya. Seperti membran, terus ada DNA. Nah, itu tuh biasanya perhitungan simboliknya itu bisa kita gunakan secara komputasi. Jadi, perwakilannya saja. Misalnya ini sini membran sel. Nah, membran sel itu kan ada lipid, karbohidrat, ada lemaknya juga, ada nitrogennya juga, ada protein. Nah, itu tuh di kimia komputasi kita bisa mengukurnya secara simbolik aja. Misal kita ukur struktur lemaknya aja untuk mengidentifikasi membran selnya itu kira-kira sifat lemak dari membran sel itu seperti apa. Terus yang ketujuh ada kecerdasan buatan ya, ini AI. Nah, ini yang terkenal juga metode de novo atau rancangan obat rasional. Nah, ini biasanya di farmasi ya yang sering menggunakan kecerdasan buatan ini. Drug recovery itu secara rasional. Jadi, kalau teman-teman udah belajar tentang ini ya, drug recovery seperti
di kimia organik sintesis ya. Nah, di situ tuh ada retrosintesis namanya. Nah, di situ kita mempelajari bagaimana senyawa itu diperoleh. Misalnya ada produk paracetamol tuh. Nah, paracetamol itu kira-kira bahan utamanya itu apa? Nah, itu tuh biasanya dari penggunaan kecerdasan buatan ini dengan cara melihat bagaimana lajur belakangnya itu. Jadi alur mundur proses pembuatan sebelum jadi paracetamol tersebut. Jadi namanya retro, kembali. Jadi kita mencari kembali bahan-bahan yang digunakan untuk membuat paracetamol tersebut. Yang kedelapan itu ada visualisasi molekul. Nah, di sini biasanya ada yang visualisasi 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ada yang cuman batang-batang yang secara 3 dimensi atau secara garis ya 2 dimensi biasanya. Nah, di sini bisa divisualkan struktur kimia itu di kimia komputasi. Terus yang ke-9 itu ada kajian konformasi dan strukturnya. Nah, konformasi ini berkaitan dengan kestabilan dari struktur geometri dari senyawa tersebut. Nah, biasanya senyawa tersebut itu memiliki kecenderungan untuk mengikuti geometri keadaan yang stabil di alamnya. Nah, ini dipelajari di kimia komputasi untuk bidang konformasi dan strukturnya. Mempelajari sudut ikatan, jarak antar atom. Nah, kira-kira mana yang paling stabil? Nah, itu dikaji di kimia komputasi. Juga ada kajian sifat, perbandingan dan interaksi molekul. Nah, di sini kita bisa lihat nih sifatnya seperti apa. Ada sifat elektroniknya, ada bisa berat molekul, interaksi antar molekul, ada bisa kita sifat elektroniknya seperti momen dipol, ada elektrostatis, dan juga ada energi potensial. Dan masih banyak lagi sifat-sifat dari elektronik yang ada di interaksi molekul. Dan ada kajian mekanisme reaksi. Nah, di sini biasanya para ahli kimia fisika biasanya untuk melihat nih bagaimana kinetika reaksinya dari senyawa yang direaksikannya tersebut. Nah, biasanya mereka mempelajari bagaimana keadaan transisi. Keadaan transisi itu berarti dari reaktan menjadi produk. Nah, di tengah-tengahnya itu ada produk transisinya. Mereka mempelajari produk transisi tersebut. Apakah produk tersebut produk transisi tersebut stabil atau enggak stabilnya itu bisa kita lihat di secara simulasi kimia komputasi. Nah, ini dasar kimia komputasi. Itu ada persamaan Schrödinger ya. Nah, ini ada Hc, elektron dan neutron sama dengan Ec, elektron neutron. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger yang umum ya. Nah, si ini melambangkan fungsi gelombang. Jadi, fungsi gelombang nanti yang fungsi gelombang yang menggambarkan elektron dan neutron. Jadi, fungsi gelombang yang menggambarkan keadaan dari elektron dan neutron di dalam orbital atom atau orbital molekul. Nah, H ini apa? H ini adalah operator Hamiltonian. Nah, cara mendapatkannya itu yaitu ada Tn, terus ada Ti sama P, E, dan N. Apa itu Tn? Itu adalah energi kinetik dari inti, nukleus. Nah, terus ada Te juga, itu adalah energi kinetik dari elektron. Dan yang Pn, E, sama N itu adalah energi potensial dari inti dan elektron. Jadi ada interaksi inti sama elektron. Nah, di kimia komputasi itu ada 4 pendekatan kimia komputasi yang terkenal. Yang pertama itu ada timeless. Nah, timeless itu jadi sistem keadaannya itu stasioner. Jadi persamaan Schrödinger ini stasioner terhadap waktu. Jadi elektron itu bergerak stasioner terhadap waktu. Jadi ketika ada perubahan waktu, gerakan elektron itu akan bergerak secara stasioner, secara garis lurus. Nah,
Terus yang kedua, yaitu ada mengabaikan efek relativitas. Nah, kalau yang ini memberikan garansi bahwa elektron bergerak tidak akan lebih lambat dari kecepatan cahaya. Jadi ini mengabaikan efek relativitas ya. Nah, koreksi ini perlu dilakukan untuk atom yang mempunyai muatan inti yang sangat besar. Lalu yang ketiga itu ada pendekatan Born-Oppenheimer. Nah, ini yang terkenal, yaitu bagaimana pemisahan gerakan antara inti dan elektron. Jadi, di dalam suatu orbital atom itu, ternyata inti dan elektron itu bergerak dengan cara berpisah ya, jadi nggak bersama-sama. Lalu yang keempat itu ada pendekatan orbital, itu teori dari Hartree-Fock. Nah, itu menjelaskan bahwa elektron berada di daerah dalam ruang tertentu. Ruang tertentu ini maksudnya orbital, di sekitar inti. Berarti elektronnya itu mengitari intinya di ruang tertentu itu yang disebut orbital. Nah, dua ini yang menjadi pendekatan kimia komputasi yang terkenal, yang sering dipakai para peneliti. Nah, pendekatan Born-Oppenheimer atau BO, biasanya disingkat BO. Nah, persamaan BO itu, nah ini C elektron neutron sama dengan C neutron C elektron. Jadi di persamaan tadi kan penjelasannya bahwa pendekatan Born-Oppenheimer itu kan memisahkan antara gerak dari neutron sama elektron. Nah, yang sebelumnya kan yang Schrödinger dia persamaan fungsi gelombangnya itu nyatu antara elektron dan neutron. Nah, di persamaan Born-Oppenheimer itu dipisah antara neutron sama elektron. Gerakannya itu berbeda antara neutron sama elektron. Nah, dari sini nanti kita dapat persamaan Schrödinger elektronik dari pendekatan Born-Oppenheimer-nya atau BO. Nah, dari sini dapat kita peroleh bahwa H elektron jari-jari neutron C jari-jari elektron sama dengan E elektron kali R N C R E. Nah, di sini ada yang bertindak sebagai parameter, ada yang sebagai variabel. Apa bedanya? Kalau parameter berarti nanti persamaan ini, persamaan Schrödinger elektronik itu tidak mempengaruhi hasilnya. Jadi parameter ini nggak akan mempengaruhi hasil dari persamaan Schrödinger ini. Sedangkan untuk yang variabel, ini ketika berubah nilainya, berarti nanti persamaan ini juga akan berubah nilainya. Nah, di sini ada yang parameternya itu adalah yang terhadap neutron ya, terhadap inti. Nah, ini untuk yang variabelnya itu ada tetapan pada Hamiltonian, ada C, ada fungsi gelombang, ada E, ada C, fungsi gelombang. Berarti nanti dapat kita sederhanakan bahwa persamaan Schrödinger elektronik itu yaitu adalah HE, CE sama dengan EE, CE. Nah, ini merupakan persamaan Schrödinger elektronik. Jadi hanya mengacu pada pergerakan dari fungsi elektronnya aja. Jadi neutronnya nggak ikut. Jadi di pendekatan Born-Oppenheimer dia cenderung untuk melihat bagaimana pergerakan dari elektron. Nah, yang sebelah ini ada yang persamaan Hamiltonian elektroniknya. Karena yang sebelumnya bahwa ada energi kinetik, ada energi kinetik inti, energi kinetik elektron sama energi potensial elektron sama inti ya. Nah, di sini nanti berbeda karena pendekatan Born-Oppenheimer itu kan ya pendekatan terhadap elektron. Berarti nanti setiap yang ada inti yang tidak berhubungan dengan elektron itu persamaan tersebut disingkirkan. Berarti nanti kita dapat
Hamiltonian itu sama dengan minus 1/2 sigma I sama dengan 1 hingga N del square I ini adalah elektronnya, dikurang sigma dari I sama dengan 1 hingga N, dan sigma A sama dengan 1 hingga N ZA ber harga mutlak RA min RI ditambah sigma dari I kurang dari J sampai dengan N 1/RIJ. Nah, di sini kita bisa identifikasi bahwa suku yang ini, itu merupakan energi kinetik dari elektron, I. Elektron dijabarkan dengan I, jadi energi kinetik elektron. Lalu yang di suku yang kedua, nah yang ini, suku yang ini, nah itu merupakan interaksi elektrostatis antara elektron I dan inti A. Nah, intinya A. Berarti interaksinya ada antara elektron dan inti. Lalu yang sebelah kanan, paling kanan, itu ada tolakan elektrostatis antar elektron. Jadi, I dan J itu merupakan penjabaran dari elektron pada posisi yang berbeda. Misalnya, I itu pada posisi X, atau J itu elektron pada posisi Y, misalnya. Nah, ini merupakan persamaan Hamiltonian elektronik, yaitu ada suku energi kinetik dari elektron, ada interaksi elektrostatik elektron inti, dan juga ada tolakan elektrostatis dari antar elektron. Nah, selain itu juga pendekatan Born-Oppenheimer itu menghitung energi totalnya. Nah, energi total itu sama dengan energi dari tolakan elektron E ditambah dengan energi tolakan dari neutron inti. Nah, untuk energi tolakan antar elektron ini rumusnya sama dengan sigma dari I kurang dari J sampai dengan N 1/RIJ. Nah, untuk yang energi tolakan antar inti itu ada EN sama dengan sigma dari A kurang B sampai dengan N ZA ZB. Z ini adalah muatan dari inti A, muatan dari inti B dibagi dengan harga mutlak RA jari-jari A dikurangi dengan RB dengan jari-jari B. Nah, dari sini kita dapat nih bahwa ini persamaan untuk energi tolakan antar inti yang sebelah kanan. Terus yang sebelah kiri itu ada energi tolakan antar elektron. Lalu, karena menggunakan pendekatan Born-Oppenheimer, nah di sini ternyata pada persamaan Born-Oppenheimer itu ada yang menyatakan bahwa fungsi gelombang dari Born-Oppenheimer ini bahwa harus mengikuti aturan Pauli. Nah, aturan Pauli itu aturan yang harus mengisi elektron dari kulit orbitalnya dulu terisi penuh, baru untuk mengisi secara berpasangan. Jadi isi dulu elektronnya dengan di setiap orbital itu dengan satu elektron. Nah, setelah udah terisi semua, barulah bisa elektron itu berpasangan. Nah, itu harus mengikuti aturan Pauli. Namanya normalisasi Schrödinger elektronik untuk pendekatan Born-Oppenheimer. Dan itu rumusnya itu integral dari C asterisk dikali dengan C dx itu harus sama dengan 1. Jadi integral dari fungsi gelombang kuadratnya itu harus sama dengan 1 untuk setiap ruangan yang ada di
sekitar orbital tersebut. Lalu ada pendekatan Hartree-Fock atau yang biasanya terkenal itu self confidence field. Nah, di sini persamaan Hartree-Fock-nya itu ada HI1 ditambah VIAV doi sama dengan FOI sama dengan epsilon OI. Nah, di sini dapat kita lihat sebelumnya kan ada yang persamaan Hamiltonian yang untuk di Oppenheimer. Nah, di sini HI1 ini merupakan penjabaran dari energi kinetik dan interaksi inti elektron. Jadi ada dua di sini. Jadi diringkas jadi satu persamaan ini. Lalu untuk yang VIAV itu adalah tolakan antar elektronnya, I. Ada elektronnya. Dan ini yang di sebelahnya itu adalah fungsi gelombang orbital, spin elektron tunggal. Nah, untuk F ini merupakan operator dari Hartree-Fock-nya. Operator dari Fock-nya. Dan yang E ini merupakan energi potensialnya. Epsilonnya ini energi potensial dari Hartree-Fock-nya. Lalu, pendekatan Hartree-Fock ini ada dua jenis. Ada yang restricted Hartree-Fock atau disingkat RHF, dan ada juga unrestricted Hartree-Fock atau UHV. Nah, untuk yang restricted Hartree-Fock itu biasanya momen magnetiknya itu bersesuaian dengan spin elektron, ditiadakan secara eksak. Nah, sedangkan untuk yang unrestricted, nah itu biasanya lebih fleksibel, sehingga menghasilkan penyelesaian lebih eksak dan menghasilkan energi yang terhitung lebih rendah dibandingkan dengan RHF. Lalu untuk yang RHF, biasanya dia sistemnya tertutup. Maksudnya sistem tertutup yaitu elektronnya itu harus berpasangan dulu pada orbitalnya. Nah, sedangkan di unrestricted Hartree-Fock, UHF, itu sistemnya terbuka. Jadi, nggak masalah ada orbital yang tidak elektronnya tidak ada yang berpasangan, nggak masalah. Dan di pendekatan Hartree-Fock juga dikenal dengan integral dua elektron. Nah, integral dua elektron itu yaitu menggambarkan tolakan antar dua elektron yang terletak pada satu orbital. Nah, di sini integral dua elektron itu berarti ada tolakan antar dua elektron dalam satu orbital. Berarti kalau melihat di persamaan Hartree-Fock, integral dua elektron itu masuk ke dalam fungsi yang ini, yang HI1 ditambah VIAV, kan ada energi tolakan dua elektron, tolakan antar elektronnya. Nah, selanjutnya, yaitu adalah sifat yang diturunkan dari persamaan Schrödinger. Nah, tadi persamaan Schrödinger adalah H elektron, C elektron sama dengan E elektron, C elektron. Nah, di sini dapat diturunkan dari persamaan tersebut menjadi pertama itu ada yang namanya sifat momen dipol listrik atau mu. Nah, mu ini terkait langsung dengan posisi inti dan fungsi dari gelombang elektroniknya. Nah, rumusnya itu adalah mu sama dengan 2,5416 dikali sigma A sampai N ZA RA muatan A dikali jari-jari A dikurang sigma mu sampai N sigma V sampai N T mu V U harga mutlak R V. Nah, ini untuk yang spesi Zara ini, ZARA, itu merupakan spesi dari ekspansi medan listriknya.
Nah, sedangkan yang di sebelahnya ini, sebelah kanannya ini, yang PUV ini, itu merupakan spesies dari kerapatan elektronnya yang di sebelah yang nomor 3, yang muatan atom, rho. Itu merupakan terkait distribusi kerapatan elektron pada orbital molekul. Itu rumusnya sama. Ada rho dalam R, jari-jari sama dengan sigma nu sampai N, sigma V sampai N, P UV U sama V. Nah, di sini merupakan suku dari kerapatan distribusi dari elektron. Dan untuk yang potensial elektronik atau epsilon V itu merupakan interaksi antar distribusi muatan molekul dan sebuah muatan molekul dengan seluruh muatan pada setiap posisi. Nah, di sini rumusnya itu ada epsilon V sama dengan sigma dari A sampai N ZA per RAP, berarti ada inti sama P-nya itu ada parsial dari polarisasinya itu dikurangi sama sigma nu sampai N, sigma dari V sampai N, P UV per RAP. Nah, RAP ini apa? RAP itu A itu kan berarti inti, P-nya itu adalah molekul polar yang terpolarisasi, yang memiliki kecenderungan keelektronegatifan. Nah, berarti spesies ini yang ZA per RAP itu merupakan suku dari interaksi molekul polar inti. Nah, ini adalah ketiga sifat yang bisa diturunkan dari persamaan Schrödinger elektronik, yaitu yang pertama itu ada momen dipol-listrik, mu, yang kedua itu ada potensial elektronik, ada epsilon V, yang ketiga itu ada muatan atom atau rho. Nah, untuk metode kimia komputasi, kimia komputasi itu sebenarnya metodenya itu ada dua secara umum. Yang pertama itu secara mekanika molekular, dan ada metode struktur elektronik. Nah, untuk yang struktur elektronik ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ab initio, lalu ada semi-empiris, dan juga ada density functional theory atau DFT. Nah, yang ab initio ini lalu ada penyempurnaan lebih lanjut menjadi post SFC, self consistent field. Jadi ini merupakan penyempurnaan dari metode ab initio. Untuk ab initio biasanya sering disebut sebagai Hartree-Fock ya, atau HF singkatannya. Nah, yang pertama itu ada mekanika molekular, atau biasanya disingkat dengan MM. Nah, metode MM ini merupakan metode empiris, jadi metode perhitungan untuk menyatakan energi potensial dari molekul sebagai fungsi dari variabel geometri. Nah, apa parameter yang digunakan dari metode mekanika molekular ini atau MM? MM itu menggunakan parameter medan gaya atau force field. Nah, contohnya itu ada amber, ada charm, ada bromos, ada MM3. Nah, bidang aplikasi dari mekanika molekular itu ada untuk penentuan molekul dengan ribuan atom, berarti molekul yang ukurannya besar. Bisa juga untuk molekul organik atau oligonukleotida atau peptida atau sakarida. Intinya yang makromolekul. Mekanika molekular bisa menentukan dengan secara perhitungan empiris. Lalu ada juga molekul dalam pelarut atau dalam lingkungan vakum. Lalu juga bisa
dengan senyawa keadaan dasar. Bisa ditentukan, misalnya ada senyawa Fe 0 misalnya, itu bisa dihitung metode empirisnya. Lalu ada juga sifat termodinamika dan kinetikanya. Nah, sifat termodinamika berarti berhubungan dengan energi ya, energi entalpi nanti, entalpi dari molekul. Nah, kalau kinetika biasanya nanti tentang reaksi, kecepatan reaksi, hasil produk transisi atau kesetimbangan biasanya bisa dilihat dengan metode MM atau mekanika molekuler. Nah, biasanya untuk yang metode mekanika molekuler itu cocok banget untuk docking protein. Nah, biasanya untuk obat ya, docking protein. Jadi mencari kecocokan antara reseptor protein pada obat terhadap sel target. Misalnya sel targetnya misalnya untuk obat lemah misalnya. Tapi nanti sel targetnya itu reseptor untuk protein di sel lambung. Nah, nanti cocok nih kita buat secara komputasi bagaimana dockingan antara protein di sel dalam lambung kita dengan obat, aktivitas dari obatnya itu. Atau bisa juga pencarian energi konformasi. Nah, konformasi ini kan berarti nanti ada bentuk-bentuk dari geometrinya. Bisa contohnya misalnya sikloalkana. Nah, itu biasanya ada konformasi perahu, ada kursi, dan ada juga yang satu lagi itu ada konformasi bronze, apa ya? Intinya konformasi ini menjelaskan tentang bagaimana energi yang stabil yang diminati oleh geometri struktur molekul tersebut. Jadi kira-kira energi yang nggak terlalu besar atau nggak ada energi tolak menolak antar atom atau antar senyawa. Nah, ini bisa dilakukan secara mekanika molekuler untuk penentuan energi konformasinya. Dan juga ada dinamika molekul. Nah, ini biasanya untuk menentukan bagaimana gerakan dari molekul. Ada stretching, ada bending, ada torsi, ada ikatan tak ada ikatan tak berenergi, energi yang tak berikatan. Nah, itu bisa dilakukan dengan mekanika molekuler. Nah, ini persamaan dari yang bisa digunakan di mekanika molekuler atau MM. Itu energi sama dengan energi dari rentangan dari molekul itu ditambah dengan energi bengkokan, ditambah dengan energi torsi, dan ada energi dari interaksi tak berikatan. Nah, ini prinsip-prinsip dari mekanika molekuler. Itu ada, yang pertama itu, inti dan elektronnya itu dianggap sebagai partikel, seperti atom. Jadi, prinsip mekanika molekuler itu dia menganggap bahwa elektron sama inti itu seperti bola pejal. Jadi, ketika mereka dihubungkan dengan suatu pegas nanti, nah kalau misal kita renggangkan, nah berarti nanti ada energi tarikan. Nah, ketika kita balikan lagi, berarti nanti ada rentangan atau ada kembali lagi pegas, gaya pegas. Nah, ini merupakan prinsip dari MM yang menganggap bahwa inti dan elektron itu seperti partikel, layaknya atom. Padahal inti dan elektron itu kan ukurannya sangat kecil ya, lebih kecil dari atom. Tapi di sini mereka menganggap bahwa mereka itu seperti partikel yang tersambung oleh pegas, tali pegas. Dan biasanya itu yang kedua, yaitu bentuknya sferis, karena tadi disambung sama pegas. Lalu yang ketiga itu ada interaksi di dasar pada hukum Hooke. Nah, ini hukum Hooke tadi, hukum Hooke atau hukum pegas tadi, karena dianggap sebagai partikel. Lalu yang keempat itu ada
interaksi harus dispesifikasikan dahulu. Nah, harus dispesifikasi dulu. Ini interaksinya seperti apa? Apakah interaksi yang berbentuk tarikan atau bengkokan atau rentangan? Nah, itu harus dispesifikasi dulu. Lalu yang kelima itu ada interaksi menentukan distribusi ruang dari partikel dan energinya. Nah, nanti di sini kita juga bisa lihat distribusi dari partikel dan energinya dari suatu senyawa. Nah, ini untuk mekanika molekuler, untuk yang energi rentangan. Nah, di sini bisa kita lihat rumusnya itu E sama dengan sigma ikatan KB dikali R dikurangi R0 kuadrat. Nah, di mana KB itu adalah kontrol kemiringan ikatan. Nah, dan Rho itu adalah panjang ikatan kesetimbangan. Nah, dapat kita lihat di gambar 3.2 itu, ada senyawa dari etana ya, etana. Nah, ini ada rentangan ikatan yang ditarik di antara C1 dengan C yang 2 ini. Nah, berdasarkan kurvanya di gambar 3.3 itu kurva energi rentangan versus jaraknya. Nah, ketika dia dalam kondisi jari-jarinya pendek, berarti nanti dia energinya itu tolak-menolak karena ada gaya dari masing-masing atomnya itu. Lalu pada saat optimum, di titik optimum, mereka jarak antar atomnya itu menjadi satu diameter. Nah, ketika jaraknya jauh dengan R-nya udah merentang, berarti nanti energinya itu turun. Kenyataannya harus turun. Ini untuk energi rentangan. Lalu untuk energi bengkokan, itu juga dirumuskan dengan E sama dengan sigma sudut dari K sigma K tol kali to dikurang to 0 kuadrat. Di mana K tol itu adalah kontrol kemiringan sudut. Nah, dan to 0 itu adalah sudut kesetimbangan. Nah, di sini ada sudut antara C, C, C. Nah, nanti di sini bisa bentuk bahwa ketika sudutnya 60, mungkin energinya itu tinggi. Lalu pada saat 90, dia energinya optimum. Lalu pada saat sudutnya besar, lebih dari 120, itu nanti dia balik lagi ke energi yang tinggi. Lalu ada energi torsi. Nah, energi torsi itu ada E sama dengan torsi A 1 plus cos N to min do. Nah, di sini A-nya itu adalah amplitudo kurva. Nah, berarti nanti ada putaran torsi ya, putaran torsi di ikatan antara CC-nya itu. Nah, di sini berarti nanti mulainya dari cos ya, cos yang atas awalnya, lalu dia berputar antara ikatan CC-nya itu mutar, lalu ke bagian tengah, lalu dia membentuk kursi di bagian optimalnya yang paling bawah, dan begitu seterusnya mengikuti dari persamaan kosinusnya. Lalu ada energi tak berikatan. Nah, ini yang nanti ada energi yang ditimbulkan dari atom-atom yang tidak berikatan. Ada interaksi tak berikatan. Jadi karena ada muatan di setiap atom itu punya muatan, berarti nanti muatannya itu akan saling berinteraksi. Nah, rumusnya itu adalah
sigma dari I, sigma dari J, berarti elektron di I dan di J. Min A itu adalah thickness dari tarikan van der Waals. IJ berarti ada elektron di I dan J, bar R, I, J, 6. Ditambah dengan B, berarti B itu hardness dari atomnya, IJ berarti elektron di I dan J, dibagi dengan R, jari-jari di IJ, 12. Ditambah dengan sigma I, sigma J, QI berarti kolom I, kolom J, kolom di elektron J, dibagi sama jari-jari di IJ, di elektron I dan J. Dan spesies yang sebelah kiri yang ada A dan B-nya itu merupakan suku dari van der Waals, dari persamaan van der Waals. Dan yang sebelah kanan itu adalah suku dari elektrostatis, dari kolomnya ini, QI, QJ. Nah, dari sini kita dapat di gambar 3.10 itu bahwa pada saat daerah tolakan itu dia energinya tinggi, lalu turun pada energi optimum, lalu naik lagi ke daerah tarikan van der Waals. Jadi dia merenggang energinya mendekati 0. Nah, untuk optimasi dari metode mekanika molekular. Nah, apa saja yang didapat dari optimasi dari mekanika molekular? Yang pertama itu ada geometri molekul. Lalu ada panas pembentukan, pembentukan entalpi. Lalu ada energi, jadi energi bisa dioptimasi di sini. Lalu ada momen dipol, lalu ada potensial ionisasi, dan juga ada kerapatan muatan, kerapatan elektron. Nah, metode yang digunakan dalam optimasi mekanika molekular atau MM itu ada Stephenson, nah ini yang sering dipakai. Lalu ada Newton-Raphson, ada Simplex, ada Fletcher, Powell, dan ada gabungan semuanya. Nah, cara optimasinya itu pertama kita tentukan dulu harga cut-off spesifiknya atau kriteria konvergensinya. Itu diinput dulu ke dalam programnya. Misal kita pengen optimasi struktur H2O. Nah, optimasinya itu optimasi geometri, misal geometri molekul. Berarti struktur H2O itu harus membentuk sudut 105 derajat. Nah, nanti kita buat harga cut-off-nya itu di 105 derajat. Nah, setelah itu baru kita simulasikan. Nah, kita simulasikan, lalu ketika udah di running, nanti ketika sudah mencapai harga cut-off-nya, maka program tersebut telah teroptimasi. Lalu untuk jenis medan gayanya, ada MM+, ada Amber, sama Bio+. Nah, untuk MM+ itu, dia itu biasanya cocok banget untuk spesies besar, yang non-biologi. Nah, dia itu menggunakan himpunan parameter pada tahun 1991. Jadi, parameter yang dikemukakan di tahun 1991. Dan kalau di komputer, biasanya itu udah jadi parameter default untuk parameter MM+, ya. Lalu, untuk Amber, itu biasanya disesuaikan untuk kebutuhannya. Biasanya digunakan untuk polipeptida atau asam nukleat. Dalam semua atom hidrogen diikutkan dalam perhitungan. Jadi, struktur atom hidrogen ini di struktur polipeptida dan asam nuklear itu akan disesuaikan dulu di dalam perhitungan Amber, jenis medan gayanya. Lalu, ada parameter interaksi tak berikatan. Nah, kalau ini harus dioptimasi dulu dengan pelarut. Jadi sebelum dilakukan penentuan parameter interaksi tak berikatan, lalu optimasi dulu perhitungan dengan pelarutnya. Untuk yang Bio Plus, itu dihususkan untuk perhitungan makromolekul, seperti ada
karbohidrat, protein. Nah, biasanya ini menggunakan parameter dari CHARMM untuk perhitungan asam amino. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, untuk metode MM itu kelebihannya itu dia cepat, karena dia secara empiris ya, secara matematis, jadi bukan data eksperimen, jadi data perhitungan saja. Lebih simpel, akurasinya itu tergantung dari parameter empirisnya, tergantung perhitungan kita. Kalau kita ngitungnya banyak, kita pakai parameternya banyak, kita pakai parameter geometri, pakai parameter ionisasi, ada momen dipol, kita pakai semua. Berarti nanti akurasinya kan makin besar, akurasinya makin tepat kayak gitu. Tapi nanti berpengaruh terhadap kecepatannya. Kalau makin banyak parameternya, nanti kan kecepatannya kan makin turun tuh. Yang awalnya dia cepat, jadi turun kayak gitu. Karena parameternya banyak, jadi banyak yang dihitung kayak gitu. Lalu pemodelan molekulnya itu bisa dengan molekul yang besar, seperti protein atau DNA. Dan biasanya dia nggak perlu komputer yang handal, jadi pakai komputer biasa aja yang kita pakai sehari-hari itu bisa kita gunakan untuk metode mekanika molekular. Nah, kekurangannya, nah di sini dia MM nggak bisa menjelaskan fenomena kimia yang bergantung pada perilaku elektron, karena dia bukan menjelaskan tentang fungsi elektron, dia cuma berdasarkan dari perhitungan empiris. Nah, biasanya yang berhubungan itu seperti UV phase, ada energi eksitasi kan, biasanya dari LUMO ke HOMO, atau IR, biasanya serapan dari molekulnya. Nah, ini nggak bisa dipelajari fenomenanya kalau menggunakan metode MM. Lalu medan gayanya ini hanya spesifik, biasanya cuma beberapa senyawa tertentu doang yang bisa menggunakan metode dari mekanika molekular. Lalu yang kedua itu ada metode ab initio. Nah, ab initio berarti inisial, awal. Berarti perhitungan metodenya itu benar-benar kembali ke awal. Berarti kalau senyawa H2O, berarti senyawa yang paling awal itu ya pasti elektron kan. Yang paling terkecil berarti kan H2O, berarti ada atom H sama O, berarti dari H itu ada di dalamnya itu ada orbital atom. Nah, dari orbital atom itu ada inti atom dan elektron. Nah, inti atom sama elektron itu yang titik awal, startnya itu. Start dari metode ab initio. Jadi perhitungannya itu lebih dalam. Nah, ab initio adalah metode untuk menghitung energi total sistem sebagai penjabaran dari fungsi gelombang elektron terbaik. Nah, jadi ab initio itu menghitung fungsi gelombang elektron, jadi sampai ke elektronnya dihitung. Kalau yang mekanika molekuler kan dia menghitungnya secara empiris. Misalnya kita hitung momen dipolnya, berarti kita pakai rumus momen dipol. Tadi yang penurunan dari pertama Schrödinger. Atau kita nentuin energi potensialnya, berarti pakai rumus energi potensialnya dari yang turunan Schrödinger. Nah, kalau yang ini benar-benar kita menjabarkan perhitungannya itu langsung ke fungsi gelombang elektronnya itu yang persamaan Schrödinger itu langsung dipakai di metode ab initio. Nah, parameternya itu biasanya menggunakan basis set. Nah, basis set itu adalah kumpulan data dalam fungsi matematika yang mewakili elektron, orbital, dan kulit atomnya. Jadi lengkap di basis set itu ada elektron, ada inti atom, ada orbitalnya, ada elektron valensinya, ada kulit terluarnya, ada kulit atom. Nah, berarti lengkap di basis setnya ini, di ab initio. Karena dia perhitungannya itu langsung ke awalnya, ke inisialnya, ke elektronnya langsung. Nah, untuk hasil dari ab initio itu apa aja? Biasanya untuk perhitungan dari geometri struktur. Atau biasanya di
tentukan untuk stabilitas relatif senyawa, stabilitasnya di dalam sistem. Nah, ini bisa menggunakan metode ab initio. Kan stabilitas itu berhubungan dengan elektron ya. Kalau dia spesinya lebih condong ke kekurangan elektron, berarti dia nanti plus, jadi kan jadi muatan positif. Nah, nanti kalau dia memuatan positif, berarti dia kekurangan elektron. Nanti kita bisa mempelajari stabilitas dari senyawa tersebut. Atau bisa menghitung momen dipolnya, dipol. Berarti ada kutub-kutubnya, ada kutub positif, parsial negatif, kayak gitu. Atau langsung muatan atomiknya, muatan negatif kah atau muatan positif kah? Nah, bisa ditentukan langsung dengan metode ab initio. Nah, untuk penghitungan energinya itu, ab initio itu dibagi menjadi dua. Itu ada menggunakan single point. Nah, single point ini dia prinsipnya itu menghitung energinya itu apa adanya. Jadi tanpa melalui proses optimasi struktur atau dari konformasi dari molekul yang stabilnya itu nggak ditentuin dulu kayak gitu. Jadi single point itu langsung blok, langsung hitung baik apa yang ketemu dari strukturnya itu langsung dihitung semua kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang dua itu geometri optimasi, itu dia menghitung energinya itu berdasarkan dari struktur molekul yang udah teroptimasi. Jadi bisa mendekati kestabilan yang terbaik yang terpengaruhi terhadap energi yang diperlukannya. Nah, contohnya ini yang dari H2O ya. Ada banyak kan metode macam-macam bentuk strukturnya kan. Ada yang linear, ada yang bentuk yang membentuk 90 derajat, ada yang 60 derajat, ada yang 105, ada yang 180 kan. Nah, masing-masing ini kan bisa saja kan punya energi masing-masing kan. Nah, di single point, pada single point itu nanti dia menghitung seluruhnya dari yang geometri H2OA sampai E itu diukur semua energinya. Jadi yang A ini berapa energinya, yang B-nya berapa energinya, yang C berapa energinya, D berapa, dan E berapa. Dan untuk yang geometri optimasi itu beda. Nanti pas waktu saat kita input di sistem komputernya, nanti dia akan menghitung bagaimana bentuk geometri optimasi dari H2O. Nah, ternyata secara komputasi bahwa H2O itu sudutnya itu membentuk sudut 105. Berarti nanti untuk yang perhitungan secara geometri optimasi, dia akan mengukur hanya di struktur yang di D, yang pada saat geometrinya udah teroptimasi di sudut 105 derajat. Nah, kalau untuk pendekatan dari metode ab initio itu ada 3 pendekatan yang terkenal, yaitu ada Born-Oppenheimer. Nah, ini sama kayak yang sebelumnya, penjelasan sebelumnya itu ada C elektron sama neutron sama dengan C neutron C elektron. Lalu ada operator Hamiltonian, yaitu ada -1/2 sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, del square I dikurangi sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma A ini nukleus, inti sama dengan 1 hingga N, ZA ini muatannya, A berarti muatan inti, dibagi RA jadi A, dikurangi RI jadi elektron, ditambah sigma I kurang dari J sampai dengan N, 1/RIJ. Nah, berarti yang sebelah kiri ini yang -1,2 delta square I ini merupakan suku dari
energi kinetik. Nah, untuk yang kedua, ZA ini merupakan interaksi antara inti sama elektron. Lalu untuk yang 1/Rij ini merupakan suku dari tolakan antar elektron. Jadi interaksi tolakan antar elektron. Lalu yang kedua itu ada pendekatan orbital molekul. Nah, biasanya pendekatan ini yaitu melalui hibridisasi orbital molekul. Nah, itu biasanya termasuk spin elektronnya juga. Misalnya spin positif arah ke atas atau spin negatif yang minus setengah itu spin ke bawah. Itu ada dua teori yang dipakai. Yang pertama itu ada valence bond theory atau VBT yang dikemukakan oleh Hettler dan London. Lalu ada molecular orbital theory atau MOT. Itu dikemukakan oleh Robert Mulliken. Lalu ada yang ketiga, pendekatan linear combination atomic orbital atau LCAO. Nah, ini merupakan dari fungsi gelombang dari elektron. Berarti si I R sama dengan sigma nu sama dengan 1 sampai dengan M, C, UI, do U. Nah, basis setnya. Untuk basis set yang di ab initio tadi, itu dia ada 3 tipe. Yang pertama itu ada minimal basis set. Nah, minimal basis set ini yaitu satu fungsi basis untuk tiap orbital yang digunakan di dalam satu atom. Jadi, dia punya satu basis yang tiap orbitalnya itu digunakan dalam satu atom. Contohnya itu, misalnya ini, STO3G. Nah, ini merupakan Slater type orbital. Jadi, orbital yang dikemukakan oleh Slater dengan persamaan Slater. Nah, di sini itu basis setnya itu menggunakan elektron yang mendekati inti 1s, orbital awal yang paling dekat ke intinya. Dan yang STO3G ini sangat cocok untuk sistem gas H2, ideal karena H2 berarti kan elektron konfigurasinya kan 1s2. Berarti nanti dia bisa langsung menentukan basis setnya itu langsung ke mendekati inti 1s, di orbital 1s. Lalu ada juga yang GTO3G untuk yang minimal basis set, dan itu dengan menggunakan Gaussian type orbital tipe Gaussian. Dan yang ini basis setnya itu elektronnya itu pada tingkat lebih dari 1s. Kalau yang STO3G dia yang mendekati 1s, berarti hampir sama dengan. Kalau yang GTO3G itu dia lebih dari 1s. Sehingga perhitungannya itu lebih nyata atau real. Jadi misalnya untuk sistem senyawa yang lebih kompleks ya, misalnya selain H2 berarti yang di atas konfigurasinya di atas 1s berarti ada xenon, misalnya gas ideal yang xenon. Nah, itu kan bisa kita gunakan GTO3G. Lalu ada scaling the orbital, splitting minimal basis set. Nah, scaling ini memisahkan ya, scaling the orbital, splitting. Memisahkan valensi orbital atau valensi basis set. Nah, contohnya itu ada 321G. Lalu ada extended basis set. Nah, untuk yang extended basis set, itu nanti ada dua. Ada fungsi polarisasi. Nah, biasanya itu basis set yang pengaruhnya itu langsung ke inti polarisasi kerapatan elektronnya. Jadi, nanti ada kecenderungan kerapatan elektronnya di mana, di orbital mana. Nah, itu biasanya dilambangkan dengan asterik. Contohnya misalnya di basis set 631G asterik. Lalu ada juga fungsi di fusi.
Nah, ini basis set yang biasanya kasus untuk sistem tereksitasi atau yang anion yang sangat diperlukan. Nah, biasanya dilambangkan dengan plus biasanya. Ini contoh basis set. Ada STO 3G, ini yang minimal. Lalu ada G321G, itu yang untuk small, basis set yang small, yang konfigurasi elektronnya itu yang kecil. Lalu yang medium ada 631G asterisk. Untuk yang besar, untuk yang konfigurasi elektronnya besar itu bisa menggunakan G31G asterisk asterisk atau bisa pakai Lanczos. Ini yang hard, biasanya untuk unsur transisi dalam yang punya orbital F, yang udah jauh biasanya konfigurasi elektronnya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan, untuk yang ab initio, ini karena ab initio kan dia menghitung berdasarkan fungsi gelombang elektron. Berarti nanti dia bisa menjelaskan fenomena dari kimia yang berperilaku elektron. Misalnya dari eksitasi elektron tadi yang pakai UCC, dari LUMO ke HUMO. Nah, bisa dilakukan dengan ab initio. Atau IR, dari serapan sinar inframerahnya. Nah, bisa kita mempelajari perilaku dari elektronnya itu. Lalu, kelebihan yang kedua yaitu biasanya perhitungannya itu lebih akurat. Karena dia menghitungnya langsung ke fungsi gelombang elektronnya. Jadi langsung ke akarnya gitu. Langsung ke inisialnya, langsung ke awal permulaan pembentukan senyawa, pembentukan atom, pembentukan orbital, berarti benar-benar ke sebelum itu, paling dalamnya, berarti lebih akurat perhitungannya. Lalu apa kekurangannya? Nah, yang pertama itu, karena dia perhitungannya langsung ke elektron ya, berarti nanti dia itu butuh daya atau kecepatan komputernya itu yang paling bagus lah. Berarti nanti harus punya spek komputer yang bagus untuk menjalankan metode dari ab initio. Lalu durasinya itu biasanya lebih lama dibanding dengan yang metode yang lain, yang MM, DFT, atau semi empirik. Biasanya lebih lama karena perhitungannya langsung ke elektronnya, bukan ke bagian yang lain. Lalu dia tidak dapat mendeskripsikan secara tepat proses disosiasi. Karena kan ab initio dia menghitungnya langsung ke elektron. Berarti nanti kalau misalnya ada disosiasi, ada solvasi, misalnya ada, misalnya kita melarutkan nih NaCl. Berarti kan kalau kita larutkan berarti ada spesi Na plus sama spesi Cl min. Nah, nanti yang terukur itu cuma Cl min-nya doang. Na plusnya nggak terukur karena nggak ada elektron kan, kekosongan elektron. Karena ab initio itu dia mempelajari langsung fungsi gelombang elektronnya. Kalau nggak ada elektron berarti nggak bisa dia menghitungnya. Berarti nanti nggak bisa menghitung spesi dari Na plusnya itu. Itu kelemahannya. Lalu ada ini, tidak bisa menghitung energi perubahan dan korelasi spin. Nah, yang ini korelasi spinnya ini berarti spin positif sama spin negatif. Nah, dia nggak bisa membedakan mana korelasi yang spin positif pada saat spin negatif. Nah, itu nggak bisa ditentukan secara ab initio karena dia menghitung langsung ke elektronnya langsung, bukan ke sifat spinnya atau sifat muatannya plus setengah untuk yang spin ke atas atau yang spin ke bawah minus setengah. Itu nggak bisa ditentukan dengan ab initio. Lalu yang ketiga itu ada metode semi empiris. Nah, kalau metode semi empiris itu biasanya ini kan semi empiris, berarti gabungan antara empiris sama yang teori dari ab initio atau Hartree-Fock tadi. Berarti semi empiris itu penyederhanaan dari teori Hartree-Fock dengan menggunakan nilai empirik dari berarti menggunakan metode MM juga, jadi gabungan dari MM sama ab initio dari data eksperimennya.
Nah, parameternya itu berarti nanti gabungannya. Kalau yang MM tadi pakai medan gaya atau force field, nanti semi empiris juga pakai medan gaya. Kalau yang Hartree-Fock tadi, yang ab initio juga pakai basis set, berarti nanti semi empiris juga pakai basis set juga. Nanti gabungan parameternya. Nah, inti dari pendekatan semi empiris ini, metode semi empiris itu, yang pertama, dia mengabaikan sejumlah besar integral dua elektron. Nah, ini yang penting. Karena di ab initio, dia langsung menghitung besaran integral dua elektronnya langsung. Jadi langsung menghitung jumlah integral dua elektronnya. Nah, kalau yang di semi empiris bisa di-skip, bisa diabaikan. Jadi nggak harus sampai ke bagian elektronnya langsung yang dihitung. Karena kan dia setengah-setengah nih, setengah ab initio, setengah MM. Berarti nanti kita tergantung kita mau pakai yang gimana. Misalnya kita mau nentuin metode yang MM-nya yang diperbanyak, berarti parameter MM-nya kita perbanyak, ya ab initionya kita kurangin kayak gitu. Jadi bisa kita abaikan untuk ya perhitungan integral dua elektronnya. Nah, kalau yang di semi empiris biasanya dia menghitung di elektron valensinya. Dia nggak sampai ke bagian integral dua elektronnya, dia menghitung di elektron valensi, berarti elektron keluarnya. Nah, misal di konfigurasi elektron misalnya, untuk yang berarti nanti dia di konfigurasi yang paling luar, yang di elektron paling luar, di kulit paling luar. Untuk yang orbita dalamnya dia nggak perlu dihitung, nanti dia pakai langsung rumus empiriknya aja. Nanti misal ada misalnya rumus xenon atau xenon misalnya, xenon berarti He helium ditambah dengan elektron valensinya berapa gitu. Nah, berarti heliumnya itu nggak perlu kita hitung lagi, pakai rumus aja, rumus empiriknya aja. Nah, yang kita hitung yang ininya aja, yang elektron valensi yang terluarnya itu, yang sisa dari konfigurasi elektronnya itu, yang kita hitung dengan semi empiris. Nah, yang ini bisa menggantikan sebagian dari parameter empirik. Nah, bisa pakai bagian atau bisa pakai yang bagian dari Hartree-Fock. Jadi bisa imbang lah antara Hartree-Fock atau empirik, kita bisa atur sesuka hati kita mau pakai parameter yang mana. Nah, ini untuk yang pendekatan metodenya. Ada 6. Itu yang pertama itu ada complete neglect of differential overlap atau CNDO. Ini pendekatan berbasis himpunan yang disederhanakan hanya untuk orbital S dan P. Berarti nanti kalau ada atom yang orbitalnya udah sampai D atau F, itu pendekatan dengan CNDO ini nggak bisa dilakukan karena terbatas untuk himpunan basis untuk orbital S dan P. Dan biasanya itu dia menggunakan persamaan sekuler untuk menentukan eigenvalue dari energi orbitalnya. Nah, metode ini sudah lama ditinggalkan karena sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan komputasi kimia. Ini pencetusnya dari Popov di tahun 1965. Lalu ada pendekatan metode yang kedua, itu ada Intermediate Neglect of Differential Overlap atau INDO. Nah, ini perbaikan dari yang CNDO tadi. CNDO tadi kan sampai SP doang. Nah, kalau yang INDO ini udah bisa sampai ke analisis elektron pada orbital D dan F. Nah, ini udah penyempurnaan dari metode sebelumnya, yang pendekatan CNDO. Lalu ada modifikasi Intermediate Neglect of Differential Overlap atau MINDO3. Nah, ini biasanya untuk analisis pembentukan panas ya, panas pembentukan, atau potensial ionisasi, atau momen dipol, atau interaksi IR-nya. Nah, ini pencetusnya itu dari Dewar di tahun 1975. Lalu yang keempat itu ada neglect of diatomic differential overlap atau NDDO. Nah, ini pencetusnya itu Popov 1965.
itu mempertimbangkan orbital S dan P atom pusat tanpa orientasi orbital P pada pusat atom tetangga. Jadi dia mempertimbangkan orbital S dan P-nya itu tanpa orientasi, tanpa berputar. Orbital P-nya itu terhadap pusat atom tetangganya. Lalu yang kelima ada modified neglect of diatomic of differential overlap atau MNDO. Nah itu yaitu nggak pakai integral yang diparameterisasi lagi, dia langsung perhitungan untuk orbital D. Jadi langsung merujuk untuk perhitungan untuk yang perhitungan orbital D. Lalu yang keenam itu ada Austin model dan parameterized model. Ini biasanya untuk analisis panas pembentukan dan juga potensial ionisasi atau momen dipol juga bisa, dan juga interaksi IR-nya juga bisa. Ini pencetusnya itu dari Lee Dewar dari 1971. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari semi empiris. Nah, kalau semi empiris, dia juga mampu memprediksi keadaan transaksi elektroniknya yang isi tadi, yang energi eksitasi atau yang IR tadi bisa, karena dia merupakan gabungan dari ab initio dan MM. Lalu bisa mampu memproduksi panas pembentukan dan struktur dari jumlah besar molekul organik. Jadi dia bisa produksi panas pembentukan. Lalu juga ini penyederhanaan dari perhitungan HF yang biasanya itu durasinya lebih lama. Nah, ini kalau di semi empiris bisa lebih cepat karena dia setengah HF, setengah MM. Jadi bisa setengahnya lebih cepat, durasinya lebih cepat. Lalu kekurangannya apa? Ya, sama kayak HF, karena dia ada perhitungan parameter HF atau ab initio tadi, berarti butuh power dan speed komputer juga yang lumayan bagus. Harus punya komputer yang bisa mumpuni lah setidaknya. Dan juga biasanya perhitungan durasinya itu lebih lama dibandingkan MM ya. Kan karena dia juga pakai metode parameter dari ab initio ya. Jadi pasti lebih lama dari MM. Lalu ya karena dia pakai MM juga, dia punya medan gaya yang hanya spesifik untuk beberapa jenis senyawa tertentu. Jadi ini dari kekurangan dari MM. Berarti semi empiris ini langsung semua nih kekurangan dari ab initio, dan MM-nya itu langsung masuk ke semi empiris. Lalu yang keempat ada density functional theory, ya, atau DFT kita singkatnya biasanya. Dan density functional theory itu merupakan fungsi gelombang banyak elektron yang diasumsikan dengan kerapatan elektron. Berarti nanti dia menghitung kerapatan elektron di orbitalnya, bukan fungsi gelombang dari elektronnya sebagai besaran dasarnya. Jadi bedanya DFT sama ab initio, kalau ab initio dia langsung menghitung fungsi gelombang dari elektronnya, langsung ke elektronnya. Kalau ini dia menghitung kerapatan elektronnya, jadi kumpulan elektron. Jadi kalau yang ab initio satu elektron dihitung, interaksi satu elektron lain dihitung. Kalau yang DFT dia udah kumpul nih, elektronnya udah ngumpul banyak, nah dia hitung kayak gitu. Karena di prinsip dari density functional theory ini dia menyebutkan bahwa kuadrat dari fungsi gelombang elektron itu sama dengan energi total dari yang dibutuhkan oleh sistem itu. Jadi energi totalnya itu disebut juga dengan kerapatan elektronnya. Jadi sifat elektronnya itu yang berkumpul di orbital yang sama itu memiliki sifat yang sama. Jadi bisa langsung dihitung dengan fungsi kuadratnya langsung. Nah, lihat di sini di rumusnya itu ada rho R sama dengan sigma dari I elektron sama dengan 1 sampai N, harga mutlak si elektronnya R harga mutlak kuadrat. Berarti nanti
fungsi kuadrat. Berarti ada kuadrat dari fungsi elektronnya. Kuadrat dari fungsi elektronnya itu, fungsi gelombang elektronnya itu merupakan basisnya, basis datanya dari kerapatan elektronnya. Jadi dia langsung pakai kumpulan elektron, jadi langsung dari persamaan kuadratnya. Jadi persamaan kuadrat dari fungsi gelombang elektronnya. Nah, parameternya basis set sama dengan ab initio, karena dia pakai perhitungan elektron. Lalu, nah ini Kohn sama Sum itu merumuskan densitas pada sistem adalah sebagai penjumlahan dari kuadrat satu set orbital ortonormal satu elektron. Nah, ini yang tadi. Penjumlahan dari kuadrat. Jadi penjumlahan dari kuadrat dari fungsi gelombangnya itu, gelombang dari elektron tersebut. Itu merupakan ini rumus dari kerapatan elektron. Lalu, kelebihan kekurangannya apa? Nah, kelebihannya, nah ini mirip-mirip sama ab initio ya. Berarti nanti kelebihannya juga mirip sama ab initio. Nah, perhitungannya itu komputasinya lebih cepat dibandingkan ab initio, tapi lebih lambat dibandingkan dengan MM dan semi empirik. Jadi dia lebih cepat dibanding ab initio, tapi lebih lambat dibanding dengan MM sama semi empirik. Nah, lalu yang kedua, kelebihannya itu total energinya dinyatakan dalam kerapatan elektron, bukan fungsi gelombang. Nah, kalau fungsi gelombang tadi berarti ab initio, kalau yang ini total energinya itu dalam kerapatan elektron. Jadi dalam kumpulan elektron-elektron. Jadi hitungnya nggak satu-satu elektron, langsung beberapa elektron, kumpulan elektron. Atau kerapatan elektronnya langsung dihitung dalam total energinya. Lalu yang ketiga itu bisa menghitung energi perubahan dan korelasi spin. Nah, ini yang nggak bisa dilakukan oleh si ab initio. Korelasi spin plus setengah dan spin minus setengah. Nah, di density functional theory itu bisa untuk melihat korelasi spinnya karena dia merupakan kerapatan elektron. Jadi ada kerapatan yang condong ke spin yang positif setengah atau yang spinnya yang setengah negatif. Bisa ditentukan dengan density functional theory. Lalu dia nggak perlu menghitung secara integral dua elektron tadi yang dipakai oleh ab initio. Dia langsung pakai kerapatan elektron, jadi nggak perlu menghitung elektron satu-satu. Lalu kekurangannya apa? Kalau kekurangannya yang pertama itu akurasinya itu akan menurun pada penentuan stereokimia senyawa bulky. Nah, senyawa bulky itu senyawa yang besar, senyawa yang banyak cabangnya. Nanti ketika senyawa itu banyak cabangnya, berarti nanti penyebaran distribusi elektronnya itu, kerapatannya itu nanti akan terdistribusi tidak merata. Nah, nanti akurasinya akan turun karena dia nanti akan menghitung ke banyak ikatan-ikatan yang dari senyawa bulky tersebut, dari stereokimia senyawa ikatan bulky tersebut. Nanti akurasinya akan menurun. Tergantung dari besarnya senyawa yang diukur. Lalu durasinya lebih lama dan butuh energi yang lebih banyak dibandingkan MM dan semi empirik ini yang tadi. Dia lebih cepat dibanding ab initio, tapi lebih lama dibandingkan dengan MM dan semi empirik. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya tentang kimia komputasi. Saya buka sesi pertanyaan kalau ingin bertanya, atau ini waktunya masih ada atau bagaimana Mbak Mediana? Masih ada, Mas. Ya. Waktunya buat sesi pertanyaan aja. Ya. Untuk teman-teman yang pengen bertanya, silakan, nggak apa-apa.
untuk materinya, saya udah kirim ke panitia ya, ke Mbak Mediana ya, materi PPT-nya ya. Iya, Jadi Mas. teman-teman bisa minta ke Mbak Mediananya langsung ya. Bagaimana, ada yang mau bertanya? Atau bingung atau gimana? Sebenarnya kan ini soal UTS ya, yang dari Pak Wiyogo Priyo Wicaksono ya, dosennya itu ya. Nah, kalau dilihat dari soal-soalnya ini ya, ini sebenarnya penjabaran aja kan. Teman-teman kayaknya bisa lah memahami masing-masing soalnya ya. Nah, kayak ini yang nomor 1 ini, soal nomor 1. Pendekatan komputasi kimia. Jelaskan konsep komputasi kimia dan contoh aplikasinya. Nah, tadi kan di slide sebelumnya kan bisa tadi udah saya jelaskan konsep komputasi kimia itu seperti apa dan contoh aplikasinya apa aja. Kan banyak tuh, ada yang untuk farmasi, untuk penemuan obat, terus ada yang penentuan konfrontasi, terus ada juga untuk intelijensia artifisial, untuk penemuan obat rasional. Ada juga yang lainnya. Nah, ini teman-teman bisa nanti lihat di PPT yang saya share ya ke panitia ya. Nah, ini juga bisa nih, jelaskan pendekatan von Oppenheimer dan Hartree-Fock dalam komputasi kimia. Nah, udah saya jelaskan juga kan di slide-nya juga. Terus, dengan menggunakan tabel, jelaskan jenis-jenis metode komputasi kimia. Nah, ini kan ada 4 nih yang tadi. Ada mekanika molekular, ada ab initio, ada DFT, sama semi empirik. Nah, tinggal dijabarin aja yang dari PPT. Bisa lah teman-teman jawab ya. Lalu yang kedua nih, yang kelebihan dan kekurangan dari metode komputasi ab initio dibanding dengan density functional theory. Nah, tadi udah ada tuh di PPT dijelasin apa aja kekurangan dan kelebihannya. Kalau ab initio dia ngitungnya langsung ke elektron. Kalau yang density dia di kerapatan elektron